Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Karima dari Pendidikan Administrasi Perkantoran A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai desain pembelajaran. Apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran berguna untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien, serta mengurangi kesulitan dalam pembelajaran. Desain pembelajaran yang saya pakai adalah model Azure. Model Azure ini lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran di dalam kelas. Model Azure dicetuskan pada tahun 1980-an dan dikembangkan lagi pada tahun 2005 oleh Robert Heinrich, Michael Molenda, James D. Russell, dan Sharon S. Maldino. Alasan saya menggunakan model Azure, yang pertama, model Azure sederhana, relatif mudah diterapkan. Yang kedua, dapat dikembangkan kembali. Yang ketiga, komponen kegiatan belajar mengajar lengkap. Yang keempat adalah peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan belajar mengajar. Model Azure terbagi menjadi ke dalam 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Analyze Learner atau analisis pembelajar, digunakan untuk menyesuaikan isi, media, serta bahan pengajaran terhadap peserta didik. Ada 3 kunci utama dalam menentukan analisis pembelajar. Yang pertama, karakteristik umum, kedua, kemampuan awal, ketiga, gaya belajar. Materi yang saya ambil yaitu mengenal jenis-jenis bilangan dalam operasi hitung. Umur yaitu adalah siswa sekolah dasar kelas 5 yang berumur kurang lebih 10 hingga 11 tahun. Gender, laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah State Standards and Objective, atau menentukan standar dan tujuan. Menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum. Tujuan harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap peserta didik. Dapat diwujudkan dalam bentuk rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat, yang berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi ajar, pendekatan dan metode pembelajaran, serta media pembelajaran. Yang ketiga, select strategies, technology, media, and materials, atau memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Strategi. Pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan deduktif dan kooperatif learning. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, serta penugasan. Teknologi dan media. Memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Saya akan menggunakan gambar tempel berwarna, alat peraga, serta video yang menarik. 4. Utilize technology, media, and materials, atau menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Terdapat 5 langkah penggunaan media yang baik. Yang pertama, preview materi. Melihat terlebih dahulu materi sebelum disampaikan kepada peserta didik agar lebih menguasai. Yang kedua ada siapkan bahan. Menentukan urutan materi dan penggunaan media. Yang ketiga adalah peserta didik. Di sini kita memberitahu peserta didik tentang tujuan dari pembelajaran yang akan dipelajari. Yang keempat adalah memberikan pengalaman belajar. Sebagai pengajar, kita harus memberikan pengalaman belajar, contohnya dengan presentasi, latihan, ataupun tutorial materi. Yang terakhir adalah siapkan lingkungan, yaitu mengatur fasilitas yang digunakan sesuai dengan lingkungan sekitar. Contohnya dengan mengatur desain ruang kelas yang akan digunakan saat kegiatan belajar dan mengajar. Di sini saya akan menggunakan desain ruang kelas formal.
5. Require learner participation atau mengembangkan partisipasi peserta didik. Dalam proses pembelajaran diperlukan keterlibatan siswa secara aktif dengan materi yang dipelajari. Siswa yang terlibat aktif akan mudah mempelajari materi dan akan termotivasi untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk melibatkan siswa adalah tanya jawab atau kuis, atau bisa juga dengan mengerjakan latihan soal. Yang terakhir atau yang keenam adalah evaluate and revise, atau mengevaluasi dan merevisi. Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang mendasar untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dengan hasil belajar siswa. Sekian penjelasan mengenai desain pembelajaran model Azure dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.